Indonesia sebenarnya sudah menjalankan banyak sekali cara-cara untuk mengentaskan kemiskinan. Beberapa hal misalnya satu wajib belajar 9 tahun, di mana mereka dibebaskan untuk tidak membayar sekolah selama 9 tahun sampai SMP kelas 3, dan ini sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Yang kedua dari sisi kesehatan, misalnya adanya program BPJS. Dengan adanya program BPJS, orang-orang miskin mereka bisa menikmati layanan kesehatan di rumah sakit. Jadi mereka tidak ada alasan lagi untuk ditolak dengan rekomendasi dari puskesmas, sehingga mereka yang mempunyai penyakit yang lumayan parah dan sebagainya tetap harus mendapatkan jaminan kesehatan untuk itu. Dan untuk banyak program-program pemerintah lainnya juga yang dijalankan oleh pemerintah, namun tidak semuanya berjalan mulus, tapi semuanya memang butuh proses. Setiap kegiatan pasti akan menghadapi kendala-kendala karena tidak ada kegiatan yang berjalan dengan sempurna. Nah, kendala-kendala yang ada di lapangan itu kita lihat dari regulasinya sudah sangat bagus, tersusun dengan sangat bagus. Hanya masalahnya kalau sudah di tingkat mikro pada pelaksananya di lapangan, mereka banyak yang belum siap untuk menjalankan program tersebut. Entah itu dari infrastruktur teknologinya, entah itu dari infrastruktur human capitalnya, entah itu dari struktur birokrasinya. Sehingga pada saat regulasi itu keluar, tetapi di bawah mereka belum paham dengan baik. Dan bagi konsumennya, orang-orang miskin ini pun edukasi tentang manfaat dan cara-cara untuk mendapatkan hal itu pun mereka belum sampai pada pemahaman yang benar, sehingga pelaksanaannya banyak mengalami kendala di lapangan. Jadi di atas tahu, di bawah kurang tahu, di tengah-tengahnya macet biasanya. Menurut hemat saya, pelaksanaan daripada pengentasan kemiskinan ini mengalami kendala pada yang paling prinsipal, yaitu pada mental orang Indonesianya, baik itu dari pemerintah sebagai pelaku regulasi dan juga birokrasi, dan juga mental daripada masyarakat sebagai konsumen regulasi tersebut. Cara meminimisasi kekurangan tersebut adalah kurangi jalur birokrasinya, lakukan monitoring dari tingkat paling atas sampai tingkat bawah. Dalam hal ini pelaksana regulator atau pemerintah tidak hanya duduk di belakang meja, tapi dia harus mempunyai satu sistem monitoring langsung ke bawah, entah dengan penggunaan inovasi website sehingga dia bisa memonitoring keadaan di bawah. Sehingga pemerintah dalam hal ini pun analog dengan hal ini, pemerintah bisa menggunakan website untuk memonitoring kegiatan dari tingkat pusat sampai ke bawah, seberapa lancar dan seberapa terjadinya penyelewengan di lapangan, sehingga pembuat regulasi bisa tahu efektif atau tidak regulasi yang dijalankan tersebut, tepat sasaran atau tidak. Ini kembali kepada kesiapan pemerintah untuk membuat aturan secara mikro yang tepat, yang tidak terlalu birokratis dan dipahami oleh masyarakat, dan juga cara mengedukasi mereka dalam menggunakan layanan tersebut, karena harus ada pengertian yang sama antara keputusan pemerintah, government hal ini dalam menentukan regulasi tersebut dengan masyarakat sebagai konsumen regulasi tersebut. Jadi seberapa besar tergantung kepada mental pelaksananya di tingkat menengah sampai ke mikro. Dari video ini dapat kita simpulkan bahwa program-program daripada pemerintah secara kasat mata sudah berjalan dengan baik. Dapat dilihat juga sedikit kendala yang berada di dalam program ini, seperti contohnya dari masyarakatnya sendiri yang kurang memahami program tersebut sehingga program itu tidak dapat
mengevaluasi setiap program sehingga memahami kendala-kendala tersebut sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik. Sekian dari kami, saya Anastasia. Dan saya Emmanuel. Terima kasih atas perhatiannya.